Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru tentunya. Bantulah saudaramu, pasti Allah akan memudahkan segala urusanmu. Maka sebelum lanjut, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar baik. Dilansir dari jpn.com Sorong, 17 nakes terima SK P3K. Jos Yarangga layani warga dengan sikap ramah. Minggu 25 Juni 2023 pukul 7.30. JPN.com Sorong, pejabat wali kota Sorong, Jos Yarangga menyerahkan surat keputusan SK pengangkatan kepada 17 tenaga kesehatan yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2023. Pejabat wali kota Sorong Jos Yarangga berpesan kepada 17 P3K nakes yang telah lulus seleksi agar memperhatikan pelayanan kesehatan setiap tempat tugas dengan mengedepankan respon cepat terhadap keluhan masyarakat. Nah, seperti itu ya. Perbaiki layanan dan cepat respon keluhan dari masyarakat. Layani warga dengan sikap ramah, kata Yarangga di Sorong, Sabtu 24 Juni 2023. Dia berharap kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah diangkat menjadi P3K agar menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, bertanggung jawab, serta berdedikasi tinggi. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, jelasnya. Jos Yarangga menambahkan bahwa kehadiran 17 nakes P3K itu guna mengoptimalkan fungsi pelayanan publik secara profesional, terutama terkait dengan layanan kesehatan. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya peran nakes bersikap sopan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya 17 P3K ini tentunya untuk memaksimalkan layanan kesehatan di kota Sorong, katanya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin kejadian-kejadian yang sering kita baca di sosial media maupun kejadian nyata ya teman-teman ya. Kadang kalau di masyarakat ya, puskesmas ya terutama ya, itu terkadang banyak keluhan ya, terutama kurang ramahnya pelayanan di dalam menangani pasien ya, itu terutama. Nah, maka dengan hadirnya P3K ini yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini agar ada perubahan ya, diantaranya adalah melayani masyarakat dengan sopan, dengan ramah, dan penuh dengan kasih sayang. Nah, seperti itu ya. Itu harapan yang mungkin itu tidak harapan di Sorong saja ya, akan tetapi seluruh puskesmas yang ada di Indonesia ya, yang ada di Indonesia tentunya yang sudah diangkat menjadi P3K, itu harapan Pemda semuanya rata-rata seperti itu. Nah, teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Yarangga menyebut pelayanan kesehatan salah satu pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat. SK yang diberikan menjadi amanah baru bahwa kinerja harus lebih maksimal, kata dia. Penerimaan tenaga kesehatan P3K menggunakan aplikasi BKN, yaitu Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN, yakni seluruh tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, verifikasi, administrasi, pengumuman kelulusan, pemberkasan, sampai dengan tahapan penetapan NI P3K dilakukan secara daring. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini juga sama dengan apa yang
diterapkan di dalam P3K Guru ya. Ini hampir sama ya. Terus kemudian seluruh proses dilakukan secara daring, kata dia. Jarangga menyebutkan jumlah pendaftaran program P3K Tenaga Kesehatan 2022 sebanyak 83 orang. Kemudian yang melakukan submit itu 59 peserta. Yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi 52 dan akhirnya yang lulus seleksi hanya 17 orang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada yang bertanya di kolom komentar kemarin, bagaimana dengan nasib saya ya, padahal saya sudah lama ya menjadi honorer di suatu tempat kesehatan atau puskesmas ya, pusat kesehatan pelayanan masyarakat atau puskesmas ya. Nah, dia berkata dan bertanya, nama saya kok nggak ada, padahal duluan saya yang kerja. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu jawaban ya, jawaban dari teman-teman kenapa namanya tidak ada. Nah, di situ melalui proses ini ya kan. Jadi kalau kita lihat dari sini ya kan, yang daftar itu banyak ya. Yang daftar kalau di Sorong ini 83 orang ya. 83 orang, kemudian yang melakukan submit itu 59 peserta. Nah, saya bilang berapa itu ya kan? Yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi, yang memenuhi syarat hanya 52. Yang ini memenuhi syarat dan akhirnya yang lulus seleksi hanya 17 orang. Nah, itu luar biasa ya. Karena tenaga kesehatan itu tidak main-main ya, tidak main-main, tidak sembarangan bisa masuk ke sana karena ini menyangkut nyawa manusia ya, menyangkut nyawa manusia. Jadi betul-betul diseleksi ya, tidak asal-asalan. Nah, jadi teman-teman yang namanya mungkin belum masuk, mungkin tidak lulus seleksi ya, tidak lulus seleksi karena mungkin di bagian ujian kompetensinya tidak lulus ataupun yang lainnya belum ada yang lulus. Nah, jadi mungkin teman-teman bersabar dan tahun depan nanti bisa mencoba lagi ya, bisa mencoba lagi untuk mendaftar lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berita atau kabar hari ini ya teman-teman ya. Kabar hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.